Natal untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya Kak Meta, kita berharap adik-adik yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, bisa berkumpul bersama dengan mama papa dan juga keluarga besar. Tentunya kami yakin bahwa adik-adik sekalian dalam kondisi yang bersukacita. Kak Meta tahu kenapa? Kita bersukacita karena bersama-sama akan merayakan Natal online Pelkat PA dan PT GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Begitu Bang Rican. Nah, bener banget adik-adik sekalian. Walaupun tahun ini kita merayakan Natal secara online, mari hendaknya kita tetap bersukacita dan bersemangat untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Memang tahun ini tidak ada perayaan di gereja, berkumpul, menyanyi bersama untuk memuji nama Tuhan. Tetapi kita bisa merayakannya secara bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, yang menjadi tema Natal kita tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Tema ini terambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Adik-adik masih ingat kan artinya Immanuel apa? Ayo adik-adik yang di rumah, masih ingat kan artinya Immanuel? Ya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Bener banget. Seperti di kondisi sekarang, walaupun di tengah pandemi, kita masih terus merasakan bahwa penyertaan Allah tiada habisnya dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, supaya lebih semarak nih, perayaan Natal online kali ini, kita akan buat yel-yel, ya. Nah, nanti kami akan pandu. Ketika kami menyebutkan Immanuel, adik-adik buat gerakan di rumah ya. Ikuti kami. 1, 2, ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi yuk Bang. Ayo. Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Kak Meta, di Natal online tahun ini ada apa aja sih? Nah, dalam perayaan Natal online ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan persembahan pujian dari adik-adik PA dan PT. Ada puisi, gerak dan lagu, ayat hafalan, dan masih banyak penampilan menarik lainnya yang akan mereka tampilkan. Wah, keren-keren nih tahun ini nih. Oleh karena itu, selama peribadahan ini dan perayaan Natal online ini, adik-adik di rumah duduk yang manis dan ikuti semua rangkaian acaranya dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan mau mempersiapkan diri untuk memulai ibadah ini. Adik-adik, sudah pakai pakaian yang rapi belum? Sudah pastinya. Nah, kalau sudah pakai pakaian yang rapi, jangan lupa ini ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab dan juga jangan lupa persembahannya dipersiapkan ya. Apalagi nih Kak Meta? Kita harus persiapkan lilin Natal karena ini nanti akan kita nyalakan bersama-sama Bang Rican. Wah, bener banget. Menyalakan lilin Natal di hari Natal. Wah, ini pasti sangat seru sekali. Jangan lupa nanti ruangan ibadahnya dimatikan lampunya ya. Oke, Bang Rican. Adik-adik dan para orang tua serta jemaat sekalian, jika semua perlengkapan ibadahnya sudah dipersiapkan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Saat ini, pandemi COVID-19 masih melanda umat manusia di dunia. Akibat dari pandemi ini, tatanan hidup manusia telah berubah. Orang-orang tidak bisa bebas beraktivitas sebagaimana biasanya. Ketakutan, kepanikan, kekhawatiran menyelimuti keseharian kita saat ini. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan melupakan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita menanggung semua beban ini sendirian? Tidak, tidak. Yesus lahir ke dunia sebagai Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Allah selalu menyertai kita, mendampingi dan menemani kita. Allah beserta kita. Adik-adik sekalian, para orang tua dan juga jemaat, mari berdiri. Kita akan mulai rangkaian ibadah ini dengan bersuka cita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik dan jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian yang pertama berupa ayat hafalan, yaitu tentang kisah penciptaan alam semesta. Mari sama-sama kita saksikan. Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Semuanya diciptakan Allah dengan baik dan sempurna. Langit, matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menjelangin bumi. Amin. Jadilah 1 ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Wah, puji Tuhan. Adik-adik dari Pelkat PA bersemangat untuk mengisi perayaan Natal tahun ini. Mereka menghafal semua ayat hafalannya dengan baik dan juga membacakannya dengan baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan menyaksikan penampilan berikutnya. Persembahan syukur dari adik-adik Pelkat PA berupa gerak dan lagu. Penasaran kan? Ayo kita saksikan bersama-sama.
padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Wih, keren-keren banget penampilan adik-adik tadi ya Bang Rican. Bener banget Kak Meta, adik-adik yang barusan tampil keren-keren. Mereka dengan semangat menampilkan gerak dan lagu tadi. Dan mereka mau menyampaikan bahwa kita harus selalu menyiarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Oh iya Bang Rican, tahu kan kalau mereka itu nggak pernah latihan bersama-sama untuk menampilkan gerak dan lagu tadi? Wah, tahu dong. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada para orang tua yang sudah mendampingi adik-adik kami untuk berlatih secara mandiri di rumah. Pada akhirnya, kita semua bisa merasakan Natal melalui momen persiapan ini. Nah, saat ini kita akan melanjutkan penampilan adik-adik dari Pelkat PT. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan puisinya.
Yuk, Ayo kita tonton puisinya. Puji Dia, Putra termulia. Malam yang begitu sunyi, di kota kecil Bethlehem, tampak bintang di timur, terang benderang dari kejauhan. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda seorang anak kudus telah lahir ke dalam dunia. Bintang di timur menjadi pengharapan nyata, bukti karya kasih Allah bagi umat manusia. Berkumpul dengan kaum gembala, orang bijak mendekati terang yang bersinar di sebuah palungan kudus yang sederhana. Gemetarlah hai bumi di hadapan Allah, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Hati yang taat mendengar nyanyian para malaikat. Kelahiran Yesus di tempat berlindung yang hangat dan terang itu telah membawa sukacita yang besar. Siapa membawa apakah emas, mur, kemenyan, kecuali 3 orang majus dari timur, bagi kelahiran Yesus Kristus yang teduh. Lalu, apa yang akan kita persembahkan bagi hari yang penuh makna ini? Surga, bumi, bersorak-sorai bersuka cita. Yesus Putra Allah telah datang. Hadirnya hadiah terindah bagi setiap orang percaya, menyelamatkan jiwa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Orang percaya merasakan kehangatan kasih-Mu melalui peringatan kelahiran-Mu Juru Selamat. Engkau telah berikan damai sejahtera, kasih-Mu yang Engkau limpahkan membawa terang bagi kehidupan manusia. Natal menjadi hari paling bahagia, gema sukacita terasa di dalam hati kita. Pendar lampu-lampu kecil, pohon terang yang sama, hidupkan sukacita di setiap lilin dan lampu yang menyala. Seterang hatiku menyambut Engkau, Sang Juru Selamat. Natal datang menghampiri semua orang untuk satu alasan, Allah sungguh mengasihi dunia ini. Tiada makna Natal yang berarti tanpa kasih yang lahir di dalam hati kita. Biarlah damai sukacita berpendar dalam hati kita, karena Kristus Putra Natal datang untukku dan juga untukmu. Wah, puisi yang sangat menggugah sekali dari adik-adik Pelkat PT. Menggambarkan dalam kesunyian malam, malaikat bernyanyi bergema menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Karena hadirnya Yesus memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menyaksikan persembahan pujian yang lainnya dari teman-teman Pelkat PA dan Pelkat PT, mari sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan ayat hafalan yang kedua tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adik-adik sekalian, mari sama-sama kita saksikan. Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas kepadanya. Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dengan segala yang baik. Tetapi manusia melanggar firman Allah dan jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan juga diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian pasal 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan engkau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jangan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Wah, ayat hafalan yang sangat bagus sekali. Mengingatkan kita bahwa dosa menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama semangat untuk hidup dengan firman Tuhan. Dengar-dengar akan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan secara bersama-sama gerak dan lagu yang selanjutnya akan dibawakan oleh adik-adik dari Pelkat PA. Yuk, sama-sama kita saksikan. Yuk terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya diberikan Tuhan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
seru sekali ya penampilan adik-adik tadi, sangat bersemangat. Mereka menampilkan gerak dan lagu ini mau mengingatkan kita satu hal, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita walau bagaimanapun kondisi hidup kita saat ini. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan kembali menyaksikan puisi dari Pelkat PT. Yuk sama-sama kita saksikan. Natal di tengah pandemi, aku terkuruk membisu, meratapi nasib bangsa ini. Diam dengan masker di wajahku, sambil menunggu cahaya harapan. Pandemi, kapankah engkau berakhir? Di dalam penantian, sang fajar datang menyambutku di pagi minggu dengan puji-pujian sorgawi yang bersorak-sorai. Tetapi hati kecil ini terus bertanya-tanya, sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan? Papa, Mama, adik, kakak, dan sahabat-sahabatku, mari kita tetap semangat. Di tengah pandemi yang melanda ini, kita masih ada cinta dan kasih sayang untuk menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Di malam Natal ini, Yesus datang membawa damai, mewujudkan cinta dan kasih yang menyatukan. Biarlah cahaya bintang timur menyinari malam Natal ini. Oh, betapa indahnya hidup kita. Yesus lahir di hati kita. Namun sukacita Natal takkan surut oleh pandemi ini. Lilin, lampu, dan pohon Natal yang bernyala-nyala menghiasi rumah Tuhan. Damailah di bumi, pancarkan sukacita Natal. Biarlah cahaya Kristus menyinari malam ini, membawa berkat bagi banyak orang. Wah, puisi yang sangat menggugah hati dari adik-adik Pelkat PT. Kita diingatkan walaupun kita membisu di tengah-tengah pandemi, kita harus sadar bahwa di tengah pandemi yang sulit ini pun kita masih diberkati oleh Tuhan. Mari bersemangat dalam sukacita Natal, buka hati untuk kasih sayang Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Damai sejahtera
Adik-adik, orang tua dan jemaat sekalian, saat ini kembali kita akan menyaksikan ayat hafalan dari Pelkat PA. Kali ini tentang nubuat Mesias. Mari sama-sama kita saksikan. Karena dosanya manusia hidup menderita, mengalami kematian dan maut. Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus menanggung semua beban dosa itu. Maka Allah menjanjikan Sang Mesias Juru Selamat yang akan datang ke dunia. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Yesaya pasal 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 32 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yeremia pasal 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Mikah pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zefanya 3 ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut malapetaka lagi. Zefanya 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Zefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Adik-adik, kita sudah sama-sama tahu bahwa nubuatan tentang Mesias sudah dari lama diperdengarkan. Oleh karena itu, mari bersama dengan semua orang di dunia, kita mempersiapkan hati dan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Selanjutnya, bersama kita akan saksikan kembali gerak dan lagu yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Pelkat PA. Yuk, semangat! Sama-sama kita saksikan ya!
Wow, lagi-lagi adik-adik Pelkat PA sangat bersemangat dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mereka mengekspresikannya dalam gerak dan lagu tadi karena mendengar panggilan Tuhan dan Roh Allah ada dalam hati mereka, sehingga senantiasa memuji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan terus menyaksikan penampilan dari adik-adik lainnya. Kali ini yang akan menampilkan persembahan pujiannya adalah Pelkat PT dalam bentuk ayat hafalan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Dunia menderita karena dosa. Sekarang melihat terang kasih Allah. Allah turun ke dunia dalam wujud manusia. Dialah Tuhan Yesus Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Lukas pasal 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Lukas pasal 2 ayat 1. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas pasal 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas pasal 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik sekalian, sama seperti para majus yang datang dari jauh membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan mereka kepada bayi Natal, mari kita juga mempersembahkan diri kita untuk menyambut kelahirannya. Adik-adik, orang tua, dan jemaat sekalian, kita akan mengikuti prosesi penyalaan lilin Natal. Kami mengharapkan adik-adik untuk mempersiapkan lilin Natalnya dan mematikan lampu ruangan ibadahnya. Sebelum kita menyalakan lilin Natal dan menyanyikan lagu Malam Kudus, mari kita dengarkan bersama narasi penyalaan lilin Natal. Gelap itu tidak enak, karena aku tidak bisa melihat. Gelap itu membuat aku takut. Puji Tuhan, sekarang ada sinar terang. Terangnya dari lilin ini. Lilin ini membuat hatiku senang. Aku tidak takut lagi. Dunia juga gelap. Semua orang takut karena dosa, kejahatan, dan hukumannya. Puji Tuhan, sekarang ada sinar terang. Terangnya dari Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Tuhan Yesus membuat hatiku senang. Aku tidak takut lagi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tapi lilin, lihat kamu. Ternyata kamu itu kecil ya. Terangmu juga kecil. Bisa apa kamu lilin yang kecil? Ah, aku juga kecil. Aku masih anak-anak. Bisa apa aku ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hah? Aku diberi kuasa? Ya, Tuhan Yesus juga kecil waktu lahir. Dia bayi yang terbaring dalam palungan. Tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Jadi lilin, kamu dan aku memang kecil. Tapi Tuhan memberkati kamu dan aku untuk menerangi dunia. Malam kudus, sunyi senang,
Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama dengan semua orang tua dan jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami sikap yang baik, hati yang tenang, dan hikmat untuk mengerti semua maksud dan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab bagi kita hari ini dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you will tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Wah, sudah bulan Desember nih. Sebentar lagi Natal. Tapi Elsa sedih. Gara-gara corona, Elsa gak bisa kumpul sama teman-teman Elsa di gereja. Gimana ya? Oh iya, gimana kalau aku telepon superhero aja? Mereka pasti bisa kalahkan corona. Halo, dengan markas superhero, ada yang bisa dibantu? Halo, tolong kirim superhero dong buat kalahin corona. Soalnya Elsa mau Natalan nih sama teman-teman Elsa di gereja. Baik Elsa, superhero-nya segera datang. Oke. Mana corona? Mana? Kalau ketemu, aku tembak pakai jaring laba-labaku. Pasti kalah dia. Aku ini superhero yang paling hebat. Bisa panjat dinding, bisa juga pakai jaring laba-laba, bisa pindah ke gedung-gedung. Kalau cuma corona, kecil nian lah tuh. Aduh, sudah 3 hari aku keliling-keliling, ndak ketemu juga corona tuh. Macam mana ya bentuknya? Tapi ngomong-ngomong, kenapa badanku lemas? Jangan-jangan,
Halo, markas superhero, ada yang bisa dibantu? Tolong, aku nggak bisa kalahkan corona. Aku demam. Oke, siap. Kami akan kirim superhero lain. Kamu cepat pulang, jangan lupa pakai masker, dan sering cuci tangan ya. Siap, terima kasih. Hiya, aku adalah Kapten Amerika. Aku punya pelindung yang kuat, bareng berotot, cepat, lincah, mantul, mantap, betul. Spider-Man, masa kalahkan corona aja tidak bisa? Ya iyalah, bisa apa dia? Kalau cuma jaring laba-laba mah di rumah-rumah juga banyak. Nih, lihat aku. Hiya, hiya, hiya. Aduh, apa ini? Kenapa aku tidak bisa kalahkan corona? Malah sekarang aku yang batuk-batuk. Jangan-jangan, Halo, markas superhero, ada yang bisa dibantu? Tolong kirimkan pengganti. Aku tidak bisa kalahkan corona. Oke, siap. Kami akan kirim superhero lain. Kamu cepat pulang, jangan lupa pakai masker, dan sering cuci tangan ya. Baik, terima kasih. Gimana sih Kapten Amerika sama Spider-Man? Katanya superhero, kuat, lincah. Masa ngalahin corona aja nggak bisa? Nih, aku Iron Man. Bajuku dari besi. Di lenganku ada banyak peluru yang akan kutembakkan menghancurkan corona. Akan kucari corona sampai ketemu dan akan kuhancurkan dia dengan semua yang kumiliki. Mana corona? Akan kucari sampai dapat. Udah 3 hari cari corona, gak ketemu-ketemu. Gimana sih bentuknya? Tidak pernah bisa menemukan corona. Gak berguna. Semua yang aku punya tidak berguna. Baju besi, semua senjata, peluru, tidak bisa dipakai menghancurkan corona. Aku sakit hati. Gak bisa kalahin corona. Gimana sih? Superhero itu gak ada yang bisa kalahkan corona. Elsa sedih ya? Pak Pendeta. Iya nih Pak Pendeta, Elsa sedih. Elsa udah panggil semua superhero, tapi gak ada satupun mereka yang bisa kalahkan corona. Ada loh superhero yang belum Elsa panggil. Hah? Siapa Pak Pendeta? Hulk? Bukan. Upin Ipin? Bukan. Terus siapa Pak Pendeta? Emang ada yang lebih hebat daripada Hulk dan Upin Ipin? Ada yang lebih hebat dari semua superhero, itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih hebat dari semua superhero. Kalau Spider-Man bisa keluarkan jaring laba-laba, Kapten Amerika punya tameng yang kuat, dan Iron Man punya jubah besi yang kuat. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Kuasa Tuhan Yesus itu ada di sorga dan di bumi. Tuhan Yesuslah yang menciptakan semua langit bumi dan seisinya. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia.
Tuhan Yesus juga yang menciptakan Elsa, menciptakan Pak Pendeta, menciptakan semua superhero, dan Tuhan Yesus juga yang menciptakan semua anak-anak yang ada di rumah. Tapi dari dulu manusia itu berdosa. Manusia itu jahat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu menghukum manusia. Karena dosanya, manusia itu hidupnya menderita dalam kesusahan dan mengalami kematian. Apakah Tuhan Yesus itu terus-terusan marah kepada manusia? Apa Tuhan Yesus itu terus-terusan menghukum manusia? Tidak. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada manusia. Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita semua. Karena itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus itu disebut sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jadi Elsa jangan takut dan jangan sedih. Karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Waktu kita sedih, waktu Elsa sedih, waktu superhero sakit, dan waktu anak-anak belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Yang penting Elsa dan semua superhero harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi sekarang Elsa harus mendoakan semua superhero supaya sembuh. Anak-anak yang di rumah juga harus selalu berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian dan memberkati kehidupan kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Apa Elsa sudah mengerti? Iya Pak Pendeta, Elsa mengerti. Halo Spider-Man, halo Kapten Amerika, halo Iron Man. Aku dengar kalian sakit ya? Iya nih Elsa, aku sakit demam. Aku sakit batuk-batuk. Aku sakit hati, gak bisa ngalahin corona. Elsa sudah tahu sekarang, ada loh yang lebih hebat dari semua superhero. Dia bisa nolong kita semua. Siapa dia? Siapa? Aku sakit hati. Dia itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bisa sembuhkan kami. Gimana caranya? Pokoknya aku sakit hati. Ya, Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan kalian. Caranya, kalian harus percaya. Aku percaya. Aku juga percaya. Aku sakit hati, tapi aku mau percaya. Nah, kalau kalian percaya, yuk sekarang kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Spider-Man, Kapten Amerika, Iron Man, dan semua orang yang sakit supaya sembuh. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. A few moments later. Yeay, aku sembuh. Ciu. Yes, aku juga sembuh. Terima kasih Elsa, sudah doain kami dan akhirnya sekarang kami semua sudah sembuh. Itu kan karena Tuhan Yesus, makanya kita harus memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Aku juga mau memuji Tuhan. Ayo kita semuanya memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi. Ayo. Itulah satu-satunya
Wah, firman Tuhan yang sungguh luar biasa sudah diperdengarkan pada kita saat ini. Nah, Tuhan Yesus itu sayang sama kita, sayang banget malah. Makanya jangan takut dan jangan sedih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ayo, sekali lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, adik-adik sekalian, sebagai respon firman yang sudah kita dengarkan, mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 122, Anak yang Dijanji. Adik-adik, para orang tua, dan jemaat sekalian, kita akan menyampaikan doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang, ya Bapa yang Maha Kudus, untuk berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh permukaan bumi. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai gereja yang sudah berdiri beserta dengan jemaatnya, agar mereka Tuhan dapat beribadah dengan penuh damai dan sukacita. Juga hamba-hamba-Mu dimanapun berada dalam menyebarluaskan kerajaan Tuhan, menyebarluaskan Injil Tuhan, kiranya Engkau juga tetap menyertainya Bapa. Terlebih khusus gereja kami GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga tetap menyertai mulai dari Bapak Pendeta, seluruh majelis dan pengurus kelima Pelkat ya Tuhan, dan juga orang-orang yang terlibat pelayanan di gereja kami ini, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati beserta dengan seluruh jemaat yang ada. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, serta pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah, kiranya Engkau tetap menyertai dan yang memimpin ya Bapa. Terlebih khusus kota Sungai Penuh ini, biarlah Engkau tetap menyertai, memberkati, agar kami dapat hidup tentram dan nyaman di kota ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, dan dengarkanlah ya Tuhan doa kami yang selanjutnya. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami berdoa buat orang tua anak layan kami, berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera, dan berikan kesehatan ya Tuhan, mampukan mereka untuk membina anak-anak kami Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai memberkati orang tua kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Apapun usaha mereka ya Bapa, Engkau selalu hadir menopang di dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat anak-anak layan kami, Pelkat PA dan PT, biarlah Engkau ya Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Pada masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Pada masa pandemi ini Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran untuk belajar dari rumah,
biarlah Engkau Tuhan menyertai memberkati mereka. Itu juga Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan pada anak-anak kami, pada masa remaja mereka juga Tuhan, Engkau menyertai memberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan harapan kami, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau senantiasa mendengarkan semua doa dan seruan kami. Kami bersatu hati berdoa untuk semua bunda-bunda layan, pelkat, pelayanan anak dan persekutuan teruna yang memberikan hati dan hidup mereka untuk melayani Tuhan melalui segala firman Tuhan dan pengajaran mereka kepada anak-anak layan. Tuhan berkati para pelayan PAPT bersama dengan keluarga terkasih. Limpahkanlah berkat dan damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami boleh menghayati bahwa Engkaulah Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom anak-anak dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama tahun 2020 ini, Corona membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Yang dulunya kita beribadah di gereja, bernyanyi bersama, sekarang harus beribadah secara online. Kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kebiasaan baru ini? Mari kita saksikan fragmen berikut ini. Shalom Winda. Shalom Pak Pendeta. Winda lagi sibuk enggak? Pak Pendeta ganggu waktunya dulu sebentar, enggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Begini, Pak Pendeta mau ajak kamu ikut mengisi acara perayaan Natal kita. Kira-kira kamu bisa enggak? Bisa Pak, bisa. Oke, ini ada 2 kegiatan lagi yang belum terisi. Ada vokal group sama puisi. Kira-kira kamu bisa yang mana? Saya vokal grup aja Pak, biar nanti saya ajak teman-teman yang lain. Oh, baguslah kalau begitu. Pak Pendeta minta tolong kamu yang koordinir ya. Siap Pak, nanti saya infokan ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya Winda. Oh iya, ngomong-ngomong, Winda ada belajar online nggak hari ini? Ada Pak, baru aja tadi selesai. Bagaimana belajar online-nya? Apakah ada kendala? Kalau kendala sih nggak ada Pak, tapi guru-guru ngasih tugasnya banyak, belum lagi membosankan. Nggak bisa belajar dan main bareng sama teman-teman yang lain. Hei, Winda. Namanya juga sekolah, pasti banyak tugas dan PR. Memang tugas seorang murid kan belajar. Iya Pak Pendeta, tapi walaupun membosankan, belajarnya jadi lebih santai dan nggak perlu bangun pagi-pagi lagi buat ke sekolah. Betul, semua hal pasti ada sisi positifnya. Tapi manfaatkanlah waktumu buat belajar lebih giat lagi, karena itu bekalmu untuk mencapai cita-citamu dan tentunya membuat orang tuamu bangga. Iya Pak Pendeta, kadang kalau jenuh di rumah, saya juga main TikTok-an bareng teman-teman yang lain. Ya, gak apa-apa. Tapi tetap bagi waktu. Jangan jadi kasihkan main TikTok. Tugas tidak selesai. Ya sudahlah kalau begitu. Lanjutlah kegiatan kamu. Jangan lupa kabari kawan-kawanmu ya. Pak Pendeta juga mau lanjut main TikTok. Shalom. Shalom Pak Pendeta.
Siapa ini ya? Halo, shalom Pak. Halo, siapa ini? Halo? 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 Halo, shalom Pak. Halo, halo? Halo? Sudah Pak, sudah Pak. Halo, shalom Pak. Siapa ini? Ini saya Pak, pendeta GPIB bebas corona. Oh, iya. Maaf Pak. Shalom Pak Pendeta. Ada yang bisa saya bantu Pak? Wah, Bapak belum simpan nomor saya ya? Ini Pak, HP saya yang kemarin rusak. Jadi nomornya hilang. Oh, begitu ya Pak. Ada kegiatan apa hari ini Pak? Lagi sibuk Pak? Nggak ada Pak, ini lagi santai aja. Baru pulang jualan dari pasar. Tumben cepat pulang jualannya Pak. Tadi ada penyemprotan disinfektan Pak. Jadi pasar bukanya setengah hari saja. Efek dari corona ini Pak, jadi susah, mana pelanggan jadi sepi. Oh, begitu ya Pak. Tetap semangat ya Pak. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Tuhan pasti selalu memberikan berkatnya. Iya Pak, saya juga bersyukur Tuhan masih berikan kesehatan kepada saya untuk tetap bekerja. Mana pengeluaran sekarang bertambah, anak-anak belajar online, jadi butuh kuota internet Pak. Iya ya Pak, saya juga mengalami Pak. Tetapi pandemi ini juga bisa kita jadikan pelajaran supaya kita lebih dekat kepada Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Betul juga itu Pak. Saya juga bersyukur sekarang ini saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Yang mana biasanya saya berangkat subuh dan pulang malam. Saya juga bersyukur masih diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau begitu Pak. Kita perlu saling mendoakan dan menguatkan di masa-masa sekarang ini. Oh iya, teringatnya gini Pak. Saya mau mengajak Bapak berpartisipasi dalam acara perayaan Natal ini. Gimana kira-kira Pak? Oh, bisa Pak. Oke, mantap Pak. Saya mau mengajak Bapak ikut dalam kegiatan drama singkat, bisa ya Pak? Oh, siap Pak. Nanti saya hubungi lagi ya Pak. Natal kita online kali ini. Jadi untuk dramanya kita rekam. Oh, nggak seperti biasanya ya Pak. Oke lah Pak, saya tunggu informasi dari Bapak nanti. Siap Pak. Terima kasih sudah bisa ikut berpartisipasi. Tetap jaga kesehatan Pak. Jangan lupa 3M dan 1D-nya. Shalom. Pak, 3M dan 1D itu apa ya Pak? 3M dan 1D itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan doa. Oh, oke lah Pak. Shalom Pak. Shalom. Shalom Opung, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Lagi di mana Opung? Sedang ada kegiatan Pung? Lagi di rumah aja Pak, nonton TV. Takut kali aku keluar rumah karena corona ini Pak. Oh, bagaimana kabar Opung sekarang? Sudah lama saya tidak ketemu Opung. Puji Tuhan, sehatnya aku Pak. Pak Pendeta sehatnya? Puji Tuhan, saya dan keluarga juga sehat. Sebenarnya saya juga rindu kunjungan ke rumah jemaat. Tetapi karena pandemi ini rasanya belum memungkinkan, Pung. Itulah, Pak. Aku pun udah rindu kali ibadah di gereja. Sepi kali kurasa ibadah sendiri di rumah. Iya, Opung. Saya mengerti. Tetapi kelompok lansia termasuk Opung sangat mudah tertular. Karena itu masih belum bisa beribadah di gereja. Iyalah, Pak. Tapi bersyukur juga nya aku masih bisa ibadah nonton YouTube. YouTube, Pung. Bukan Yusuf. Oh, udah ganti ya, Pak? YouTube, Pung. Oh, itulah itu, Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya anak-anak Opung? Puji Tuhan, sehat-sehatnya mereka, Pak. Sering juga aku diteleponi orang itu. Puji Tuhan kalau semua keluarga Opung sehat. Itulah, Pak. Sekarang ini harus kita jaga kesehatan. Betul itu, Opung. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Semoga lah corona ini cepat hilang ya, Pak. Supaya anak cucuku bisa pulang Natal dan Tahun Baru di sini. Amin, Opung. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Kita juga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Oh iya, Opung. Saya juga mau ajak Opung ikut dalam kegiatan ibadah Natal online. Apa Opung bersedia? Bisa, Pak. Bapak ajak juga lah lansia yang lain supaya nanti kami bisa tampil sama-sama ya. Oh, ide bagus itu, Opung. Nanti saya hubungi juga yang lain. Terima kasih, Opung, sudah mau ikut berpartisipasi. Saya rasa itu dulu, Opung. Sekali lagi, terima kasih.
Ya, sama-sama Pak. Shalom Opung. Shalom. Corona membuat kita tidak bisa bermain bersama teman, beribadah di gereja, beraktivitas seperti biasa, bahkan belajar pun harus secara online. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga persekutuan kita karena Tuhan Yesus akan selalu memberikan jalan dan cara bagi kita untuk melewati semua. Jadi, apapun keadaannya, tetaplah bersyukur dan memuji nama Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti para majus yang datang membawa persembahan bagi bayi Yesus, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita atas sukacita, pengharapan, dan damai yang kita rasakan melalui lahirnya Sang Penebus dengan membawa persembahan kita. Mari memberi yang terbaik, seperti Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Adik-adik sekalian, para orang tua dan juga jemaat, mari berdiri dan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa secara responsoria. Ya Tuhan, sungguh suatu sukacita ketika Engkau lahir, membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi kami. Kini kami datang membawa persembahan kami bagimu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, dan pakailah untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus, Sang Bayi Natal, kami berdoa. Amin. Anak-anak dan orang tua serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita selalu menghayati sukacita Natal, bahwa Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oh
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami pelayan PAPT GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi semua anak-anak, orang tua, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Demikianlah rangkaian sukacita Natal kita di tahun ini. Mari tetap setia kepada firman Tuhan dan senantiasa berharap kepadanya. Tetap semangat dan senantiasa bersyukur. Selamat Natal dan Tahun Baru. Immanuel, Allah menyertai kita.